Seandainya aku bala bersayap, terbanglah ke negeri Baghdad. Kalau salamku ini tak disambut dengan semangat, berarti kalian malas sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya omak-omak yang di belakang gak kuat jawabnya. Jawab sekali lagi ya Bu. Kalau tak mau ibu menjawabnya kuat, jangan menyesal. Kudoakan suami ibu kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang malas menjawab berarti janda. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli shay'in qadara. Faqala ta'ala li ayatil ukhra, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu azim. Yang terhormat dan sama kita muliakan Bapak Rektor Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Bapak Wakil Rektor, Bapak Dekan, Pembantu Dekan, staf, Ketua Senat, dosen, mahasiswa, seluruh sivitas akademika Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Sumatera Utara, Indonesia, Kota Medan yang hadir hari ini. Kita semua dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Al-Husairi, ada 4 karakter orang takwa. Karakter berarti sesuatu yang melekat pada jiwa seseorang yang menjadi ciri khas. Itu karakter. Dalam bahasa lain namanya tabiat, yang mengikut sejak awal hingga menjadikan dia identitas. Namun sebelum mendapatkan predikat karakter takwa ini, yang menjadi pusat titik sentral orang bertakwa itu diawali dengan adalah kalimat tauhid yang disebut dengan amanu. Antara amanu dengan takwa hampir berimbang jumlahnya. Kalau nggak salah hitung saya berdasarkan informasi dari referensi yang kita peroleh, hanya selisih 16 kelebihan takwa dibandingkan iman. Jumlahnya disebutkan dalam Al-Quran. Kata-kata amanu ada 264 kali. Kata-kata takwa lebih kurang 274 kali disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Al-Haya'ul Mu'minun, golongan iman itu ada 4. Saya tidak tahu nanti di antara yang 4 ini mana posisi iman kita. Yang pertama adalah al-imanu la yajidu wa la yanqus. Imannya tak bertambah, tak berkurang, tak naik, tak turun, tak di muka, tak di belakang, tak di atas, tak di bawah, nang tugicat, nang tutoru, no up, no down. Berarti statis. Imannya kata orang Mandeling tok tong dosomoni. Tak bertambah, tak berkurang. Ada yang ceramah, tak ada yang ceramah, sama aja. Mau ada Ramadan, tak ada Ramadan, biasa aja. Orang mau datang Ramadan, senang, mukanya senyum semeringah, dia malah kayak SpongeBob mukanya.
petak-petak kayak Upin Ipin naik rambutnya ke atas. Nah, ini iman siapa ini? Inilah iman yang digolongkan iman malaikat. Yang kedua, al-imanu la yajidu wa yankus. Imannya sudah tidak bertambah, malah berkurang. Imannya makin hari makin bobrok, makin hari makin buruk, makin hari makin anjlok. Mulutnya makin hari makin lancip, makin lanjus. Sioganya Ramadan tak lancip mulutnya, tapi ini lancip. Bercakap pedas, walaupun bercanda tersinggung orang. Ditanya dia elok-elok, jawabannya menyakitkan. Wak mau kemana? Wak bawa keranjang. Ditengok mata kau tu bawa keranjang kemana lagi? Ke pajak lah bodat. Memang bercandanya dia, tapi kan menyakitkan itu. Lancip. Suaminya minta minum kopi sore-sore. Dia bilang, "Dek, buatkan kopi untuk abang." Kenapa? Udah tutup warung kopi rupanya, kata. Itu lancip itu namanya. Saking kan lancipnya, terkadang menunjuk orang pun nggak pakai tangan. Udah datang ustadznya, udah mana tuh? Suaminya pulang kerja sampai di rumah, dia tanya, "Dek, abang mau mandi, anduk mana?" Tuh. Siap mandi. "Dek, abang mau keluar bentar, mana kunci kereta?" Tuh. Besok pagi mau pergi kerja, "Dek, sepatu abang yang hitam ditaruh di mana semalam?" Tuh. Kalau biniku itu kuramaskan mulutnya itu pakai mulutku. Angek kalian. Orang biniku kok suka pula. Siwaganya Ramadan ini mampu menahan itu. Tak lancip lagi, ini lanjus. Kalau sudah lanjus orang bercakap, nampaklah 5 penyakit hatinya itu. Lanjus. Lanjus, penyakit hati itu ada 5. Yang pertama takabur, sombong. Yang kedua hasad, dengki atau iri. Yang ketiga ujub, merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Yang keempat ria, pamer. Awak nanya alamat, 3 lah harta di badan itu tunjukkannya. "Oh bu, mau nanya alamat, Garu 2 mana? Nanti bapak ke sana." Ini nampak jam, cincin. Itu pamer itu namanya. Kemudian yang kelima penyakit hati ini sum'ah. Mau cakapnya aja yang dengar, yang lain tak percaya dia. Kalau lanjus, nampak ini nanti yang 5 ini. Memang tak disuruh dia bercakap, tapi dia sendiri yang ngerocos bercakap. Itulah Pak, saya kan baru pulang dari Berandan, kebetulan beli sawit kan di sana. Ada sekitar 200 hektar. Padahal sebenarnya yang di Salapian pun masih adanya, itu sekitar 60 hektar. Mau kami jual lah rencananya itu nanti untuk nambah yang di bagan Siapi-api. Bagan Siapi-api kan ada kemarin 300 hektar juga di situ. Alhamdulillah lah. Itulah baru ditransfer adik saya insinyur pertanian tentang sawit dia di situ Pak. Sekitar 2 M kemarin. Itulah rencana membeli mobil Pajero. Sebenarnya sudah adanya mobil Alphard di rumah, cuman tak cocok dibawa ke kebun. Orang rumah bilang belilah yang kecil-kecil. Akhirnya Pajero dibeli, R3 pun dibeli. Pas lagi milih-milih begitu, datang anakku yang paling kecil itu, kan kelas 3 SMA, udah pandai dia bawa mobil. Minta dia pula Karimun yang ini kan, yang kecil-kecil juga. Sambil menunggu saya beli-beli mobil, orang rumah pun pergi ke Petisah. Belanja dia di situ, beli pakaian. 1 setel 1.700.000. 3 setel diambilnya. Kutanya pas begitu nelepon, "Udah di mana dek?" Di Carrefour katanya, beli handphone. "Udahlah beli yang 25 juta aja lah," aku bilang lah pula. Siapa yang nanya? Nggak ada. Nah, itu namanya lanjus. Itu namanya lanjus. Nah, ini karakter siapa nih? Iman siapa yang model begini? Iman iblis. Makin hari makin parah, makin hari makin bobrok, makin hari makin buruk. Iman itu
Iblis itu percaya kepada Allah, beriman dia kepada Allah, beriman dia kepada Al-Quran, beriman kepada yaumil akhir, tapi dia tidak taat kepada Allah. Jadi kalau ada orang percaya kepada Allah, tapi dia tidak taat kepada Allah, itu namanya setan, iblis. Iblis. Tanyalah yang minum-minum tua itu soal masalah keimanan. Kau beriman gak sama Allah? Kalau gak ditoyornya kita. Gini-gini aku tamat ibtidaiyah ya, ketawa kau. Cuman dia tidak taat. Jadi kalau di Ramadan ini ada orang dia Islam tapi dia tidak puasa, dia Islam tapi dia tidak sholat, dia Islam tapi dia tidak mau bersodakoh, ini iblis, setan. Jadi kalau kita nampak orang model begini nanti, tak usah pala kita bilang sama dia, tengok aja mukanya. Berarti ini yang Bang Pak Daud itu. Gitu aja. Jadi kalau bini kita umpamanya tak sholat, bini kita tidak puasa, padahal sebenarnya mereka bisa puasa, tak usah marah-marah bapak. Dalam hati aja, inilah berarti setan itu. Lima lah pula anakku dari dia, pantaslah anakku kayak setan juga. Dah, yang keempat, yang ketiga, al-imanu yajidu wa yankus. Al-imanu yajidu wa la yankus. Imannya makin hari makin naik, makin hari makin baik, makin hari makin bertambah, makin hari makin bagus. Ini imannya para nabi dan rasul Allah, sahabat-sahabatnya, tabi'in, aulia, sampai para ulama dan orang-orang soleh. Imannya makin bagus. Masuk Ramadan makin taat dia. Awak pun jumpa sama dia bulan puasa itu kayak di Arab, bahasa Arab saja dia kejumpa. Assalamualaikum. Berlobby dia berpeci. Assalamualaikum. Kaifa hal? Itu aja, yang lain tak ada. Bagus memang, tapi jangan kemaruk. Ini terkadang saking kemaruk ini, mantang-mantang puasa anggar ludah, dikit-dikit. Awak tanya, ibu kenapa bu asyik meludah aja? Iya Pak Ustaz, daripada ditelan batal. Ih, on kali lah ibu ini. Siapalah guru ngajinya itu? Boleh menelan ludah. Yang tak boleh itu ada unsur kesengajaan mengumpul-ngumpul ludah baru diminum. Kumpul-kumpul yang lumayan itu kan. Sekali kumpul 3 loki, 3 kali kumpul 1 gelas. Kemana dia tak haus? Karena di puasa ini terkadang nampak karakter kehewanan. Karena dalam ilmu mantik, al-insanu hayawanun natik, karena sesungguhnya manusia itu adalah hewan yang berpikir. Jadi karakter hewan dalam puasa ini ada. Ada orang pula puasa itu kayak puasa ular, tidur aja bawah, selera aja nengok bantal. Jangankan bantal, sejadah tergulung pun dia udah mimpilah di situ dia. Ada pula yang puasanya kayak puasa bebek, mandi aja bawaan. Bentar-bentar mandi, bentar-bentar mandi. Satu hari yang biasanya 3 kali, ini 8 kali. Kemana-mana bawa anduk basah. Ada pula yang puasa ini kayak harimau, marah aja bawaan. Pantang ditengok, mata kau tulai kan? Iya. Kenapa rupanya Pak puasa ini? Dia baru puasa 9 hari, awak udah bertahun-tahun. Itu namanya puasa harimau, marah aja bawaan. Itu karakter orang yang puasa itu begitu. Sifat kehewanannya muncul. Ada pula kayak kambing, selera aja nengok makanan. Cuman kertas Indomie keluar di jalan tuh, selera kalinya. Bagi kita sebenarnya tidak lagi seperti itu, sudah tertantang kita. Karena puasa kita sudah khawas bil khawas. Bukan lagi puasa khawas, bukan puasa awam.
Iman siapa yang model begini? Itu iman para nabi dan rasul Allah, ulama-ulama, orang-orang soleh, orang-orang ahli ibadah. Kemudian yang keempat adalah al-imanu yajidu wa yanqus. Imannya terkadang bertambah, terkadang berkurang, terkadang naik, terkadang menurun, terkadang rajin, terkadang malas. Kalau sudah lagi baru gajian, sertifikasi pun cair, THR pun keluar, paket pun dikasih, kuota pun ada, internet jaringan bagus, bini pun baik, anak-anak pun sehat-sehat, orang tua pun begitu, mertua pun sehat, tetangga pun akur, kulkas berisi, gas ada, pertalit full. Ini kalau dia sholat angkat takbirnya kayak robot. Allah. Rusak. Tapi kalau duit tak ada, utang banyak. Duit tak ada, utang banyak. Sepeda motor belum lunas, mobil belum dibayar, kredit rumah sudah ada surat peringatan, listrik mau diputus, air pun mau diputus, di bawah tempat tidur kucing beranak, di belakang rumah cucian banyak, halaman kotor, mertua sakit, orang tua pun sudah sekarat, anak berkelahi, tetangga pun tak akur. Ini kalau dia sholat, mulutnya pun tak takat. Jadi bapak dan ibu hadirin yang berbahagia, itu iman kita up down. Terkadang naik, terkadang turun. Di saat dia taat, dia nampak kealiman dan kesolehannya. Tapi di saat dia maksiat, nampak kalilah dia nampaknya seperti orang yang kesurupan. Rambutnya keriting, mukanya pun keriting, baju keriting, semua keriting. Jadi bapak dan ibu hadirin yang berbahagia, puasa ini bagi orang beriman untuk mengantarkannya menjadi apa? Menjadi orang yang takwa. Bagaimana rupanya karakter orang yang takwa? Menurut Imam Al-Husairi, karakter takwa itu 4. Dia ambil dari 4 huruf dari tulisan takwa itu sendiri. Saya tidak lama-lama ini Pak Rektor ceramahnya ini, sekitar 15 menit lagi siap. Kalau memang ada jatah saya untuk berbuka, Bapak siapkan memang. Karena sejak rektor baru ini belum pernah dapat bagian kita kan. Tidak, saya Pak Rektor cuma bercanda aja. Cuman terkadang saya berharap Bapak serius itu aja. Oke. Yang pertama huruf ta. Apa itu ta? Taqarrub, akrab, dekat dengan Allah. Kalau orang yang dekat dengan Allah, apa yang dia takutkan menghadapi persoalan hidup? Karena dijanjikan Allah kepada orang takwa itu ada 4. Tuntas enggak ini yang ku bilang nih? Tadi aja udah 4 kali 4 kali 4. Pendek-pendek aja lah ya. Apa yang dijanjikan Allah yang pertama kepada orang yang takwa? Jawabannya dalam Quran surah At-Tolak ayat 2-3 yang dikenal dengan ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa, kata-kata man dalam ilmu bahasa Arab bisa muannas, bisa muzakkar, bisa laki-laki, bisa perempuan. Siapa saja, orang yang berpangkat atau rakyat jelata, konglomerat atau orang hebat ataupun orang yang melarat. Siapa saja yang bertakwa, diberikan Allah jalan keluar. Ada problem solving. Tidak ada orang Islam yang siogianya stres, depresi, apalagi sampai gereji. Kenapa? Karena begitu dia masalah, Allah berikan hidayah. Biasanya kalau orang punya masalah, dia akrab dengan Allah. Gak mau dia curhat sama orang, gak mau dia cerita sama orang, gak mau dia mengumbar persoalannya sama orang. Ada Allah. Kalau sudah tidak ada lagi bahu, tempat menyandarkan, meneteskan air mata, menceritakan tentang perihnya kehidupan kita, ada sejadah tempatmu berhajat, munajat, menyampaikan maksud kepada Allah yang pemberi hajat kita.
Apa yang kita galaukan lagi? Ini omak-omak ini kalau ada masalah, semua tumpahannya sama laki. Aku nggak mau tahu ya bang, Ramadan ini minimal 100.000 satu hari. Datang lakinya dikasih 600. Dek, satu pekan aja dulu 600.000, 100.000 satu hari. Abang pikir cukup 100.000 satu hari? Beras saja 5 kilo sekarang memang sudah 85.000, biar tahu abang. Belum lagi telur, belum lagi bawang putih, bawang merah, semua benaikan. Dek, syukuri dek. Bukan tak bersyukur, cuma tak cukup. 6 hari 600 tak cukup. Memang tak ada otak kau. Abang lah yang tak berotak. Kau kemarin dikasih caleg 205 tahun, senang kali kau. Cuma 200 dikasih kau 5 tahun, senang kali kau. So perwiritan orang tahu. Kau tanya-tanyai, kau kasih berapa? Saya selimpul, kau kena toko, kau limpul di pokleknya itu. Caleg itu pun salah pula, untuk pembagi tak disiapkannya kan. Mana mau pokleknya lah. Tapi bagi orang yang takwa, dia punya masalah, ada solusi, ada jalan keluar, munajat dan sujud sama Allah. Ada tempat meminta hajat kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, kalau bukan karena kekuatan Engkau berikan kepada aku, tidak sanggup menjalani persoalan hidup ini, ya Allah. Kenapa akhir-akhir ini suamiku pergi pagi pulang petang gak bawa uang, habis bayar utang, ya Allah. Ya Allah, kalau itu nggak ada masalah, aku pun bisa jual lontong membantunya mencari nafkah, ya Allah. Tapi suamiku akhir-akhir ini bertingkah, ya Allah, nggak pernah pakai sapu tangan, ya Allah. Biasanya nggak ada minyak wangi di kantongnya, lah sekarang sudah ada di kantongnya, ya Allah. Yang besaran pula itu botolnya itu, ya Allah. Udah besar terong, lebih besar lagi botolnya itu, ya Allah. Ya Allah, jika ada wanita lain yang dia sukai, dia cintai, ku mohon kepadamu, ya Allah, perkenalkan kepadaku siapa wanita itu, ya Allah. Aku bukan tidak setuju dia menikah lagi dengan wanita lain, tapi aku belum siap untuk saat ini, ya Allah. Ada Allah tempat kita bermunajat. Ngapain kau curhat sama si Anu, curhat pula sama kawan reuni waktu SMA, mantan pula lagi, selesai dibuatnya. Dari dulu kan aku bilang sama kau, udah tahu aku laki kau tuh modelnya kayak mana. Kau yang ngebet, mantang-mantang becaknya ada 3 unit. Aku pun kalau becak pun bisa aku belikan. Itulah bang yang aku kesalkan sekarang ini. Ini pun gak berani aku nih pulang, aku nih gak usah kau pulang, ayo sama aku. Pigion tuh ke Padang Bulan. Kamu sadar masih ingat kan? Kalau saya tahu, saya kan dosen di UIN Tuntungan, jadi tahu saya. Jangan kau pikir macam-macam, jangan Victor Huta Barat, ya kan? Pikiran kotor berputar-putar mulai utara sampai ke barat. Yang kedua, apa yang dijanjikan Allah kepada orang yang akrab dengan Allah, orang yang tak korup kepada Allah, orang yang dekat kepada Allah. Wa yarjuku min haitsu la yahtasib, diberikan Allah rezeki yang tidak disangka-sangka dan tak diduga-duga. Puasa satu di antara sarana untuk mendapatkan nilai predikat takwa itu, supaya militan kita untuk beribadah kepada Allah, karena ada harapan yang dijanjikan Allah, dan tidak mungkin Allah pungkir dengan janjinya. Apa alasan kita jauh dari Allah? Rezeki kita tak diduga-duga, baik secara kualitas maupun kuantitas, tanpa di luar dugaan kita. Walaupun tadi saya bercanda dengan Pak Rektor, saya bercanda sama dia, umpamanya uang bukaan, umpama, tapi dia serius, itu kan gak kuduga itu. Nah, ini bercanda nih Pak Rahmat, jangan bapak pikir nanti cair pula katanya kan. Kalau menengok buka Pak Rektor, ini serius orangnya itu aja. Udah 3 kali ya. Tapi masih ada kok, sekali lagi Pak Adam, Pak Sukri ya. Nah, terakhir aja nanti Pak, terakhir aja. Takut awak tengoknya jadwal siapa yang usah kita tak datang pula Pak Rektor, mati aku. Sekarang aja lo kalau kayak gitunya. Rezeki kita di luar dugaan.
Ngapain kita harus banyak berkeluh kesah? Banyak bersyukur, insya Allah Allah tambah. La in sakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna ajabin la sadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang kuberikan, ku tambah. Baik dalam bentuk tambahannya material maupun immaterial. Yang keempat, yang ketiga, apa yang dijanjikan Allah kepada orang yang bertakwa, orang yang akrab sebagai karakter dari orang yang bertakwa itu. Yang ketiga, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan kebutuhannya. Terkadang kita susah dan sulit memilah centang perenang doa kita antara keinginan dengan kebutuhan. Tidak bisa kita pilih mana sebenarnya doa kita kepada Allah yang kita mohon, keinginan kita apa kebutuhan. Bukan Allah tidak mendengar apa pinta kita, bukan Allah tidak tahu apa yang kita harapkan, bukan tidak tahu Allah apa yang kita inginkan, tapi Allah hanya mengabulkan bukan apa yang kau pinta, tapi apa yang kau butuhkan. Saya 2016 yang lalu bercita-cita punya keinginan memiliki helikopter, dan target saya itu 2025 harus saya dapat. Tapi itu keinginan, dan saya sudah tanya harganya di Bandung, yang muat 4 orang sekitar 4 miliar harganya. Pilot, kopilot, aku sama biniku. Ini kan keinginan. Tapi bukan tidak mungkin suatu ketika nanti tanpa kita minta, kalau memang menjadi kebutuhan, akan Allah datangkan yang bentuk apa yang kita butuhkan itu. Jangan galau, jangan risau. Ada Allah tempat meminta. Allahul Ghani, Allahu Maha Kaya. Dicukupkan Allah kebutuhan kita. Aku nggak mau tahu bang, pokoknya tanggal 25 Ramadan harus ada 3 juta. Untuk apa dek 3 juta? Anak kita 2 bang, minimal 2 setel 1 orang, 500.000 1 orang, 2 juta 1 orang, 1 juta. Abang kan mau diganti juga celananya, minimal celana sport abang bisa diganti. Jadi yang 1 juta lagi untuk beli kue bang, minimal 3 macam kue kita ya, yang 1 toples. Terus 500 pegangan kita lah bang. Kalau nggak ada 3 juta bang, aku nggak sanggup aku menengok hari raya ini kayak mana bentuknya. Tapi si suami optimis. Doakanlah dek, insya Allah adanya rezekinya itu. Dia bangun komunikasinya kepada Allah, karena itu juga janji Allah dalam Quran surah Al Imran 112. Duribat alaihimul jillatu ainama sukifu illa bihablin minallah. Allah tidak akan pernah menghinakan, Allah tidak pernah menjatuhkan, Allah tidak pernah memalukan hambanya, sepanjang hambanya itu menjaga hubungannya kepada Allah. Suaminya pun bangun tengah malam, bininya pun bangun tengah malam, mereka sama-sama tahajud, mereka sama-sama bermunajat kepada Allah. Begitu hari ke-10, belum jelas tanda-tanda. Bang, kayak mana bang gambaran tanggal 25 Ramadan ini bang, adanya 3 juta itu? Ada dek, cuman gambarannya belum nampak. Kayak mananya bang ini itu? Hari ke-20, tinggal 5 hari lagi. Ya Allah, 5 hari lagi biniku minta 3 juta. 3 juta aja yang dimintanya, ya Allah. Tapi aku percaya, ya Allah, tenangnya hatiku, pikiranku aja yang galau, ya Allah. Kumohon kepadamu, ya Allah. Ini kisah nyata yang saya ceritakan. Entah macam mana turun dia angkot di depan asrama PM, di gang depan itu ada gang Waringin, itu gang rumah saya. Dari jam 10 pagi sudah hadir dia di situ. Sholat di entah berapa rakaat, setelah itu baca Quran sampai zuhur. Setelah zuhur pun saya tengok baca Quran dia sampai asar. Sampai asar belum balik, sudah jam 5 sore. Lalu saya tanya, menengok wajah bapak, wah bapak bukan orang sini. Iya pak, saya bukan orang sini, saya orang sana. Oh iya, apa hal, ada pemilih di sekitar sini? Bukan. Terus? Itulah pak, saya punya masalah sama orang rumah. Aku kalau nengok laki-laki nangis di depanku, iba kali aku kan. Apa cerita pak? Mau cerai-ceraian orang bapak? Enggak. Jadi diusirnya bapak? Tidak. Jadi apa masalah?
Besok kan 25 Ramadan. Dia janji sama aku kemarin sejak awal supaya ada 3 juta. Tapi sampai sekarang nggak dapat gambaran. Aku 3 juta itu dari mana dapatku? Waktu itu hari Kamis. Terus, inilah Pak, kalau tak dapat saya besok 3 juta itu nggak berani dia nengok hari raya itu lagi katanya. Sudah tepat Bapak datangnya, sudah betul Bapak lakukan. Sejak ku tengok tadi Bapak datang kemari solat 2, Bapak antar berapa rakaat baca Quran sampai Bapak solat zuhur sampai asar ini, sudah betul lah itu. Semana betulnya Pak? Saya bilang, itu rumahku, kutunjukkan rumahku. Kalau sampai besok habis Jumat Bapak tidak dapat uang yang 3 juta, datang Bapak kemari, kupinjamkan Bapak 3 juta. Ingat, kupinjamkan, bukan ku gaji, ku bilang. Serius Bapak, serius. Nama saya Daud Sagita. Bapak tanya, mulai dari SPBU sampai jembatan layang, kalau orang yang kenal sama aku pasti dia tahu Daud Sagita. Kalau tak kenal dia berarti tak tahu dia. Serius saya ini Pak, serius saya bilang. Tapi saya pinjamkan sama Bapak 3 juta. Waktu itu memang saya lagi banyak uang ya. Waktu itu. Udah. Terus ada 3 syarat saya bilang. Apa syaratnya Pak? Ini malam Jumat. Allahul Ghani, Allah Maha mendengar. Ini malam ganjil. Ayo kau dekatkan dirimu sama Allah. Caranya Pak, nanti malam kau habis tarawih tidur kau sebentar. Kemudian bangun kau, mandi taubat kau. Kemudian kau solat hajat, solat sunat taubat kau. Baca Quran surah Ar-Rahman sampai kau fajar. Begitu fajar, kau pun sahur, mohon kepada Allah. Itu aja Pak, iya. Dah, dimainkannya lah yang saya bilang nih. Jam 10 pagi siap duha dia, dapat telepon. Assalamualaikum Polan. Waalaikumsalam. Bapak bisa ke kantor saya sebelum Jumat di Jalan Iskandar Muda. Oh bisa Pak, bisa. Siapa ini Pak? Nanti Bapak tahu siapa saya. Oh iya Pak, datang dia ke sana sebelum Jumat. Rupanya dia punya skill, pandai memasang plafon. Pandai dia masang plafon. Yang ngasih nomor telepon itu mandornya dulu pernah ikut borongan sama dia. Dia rapi, hemat cat, hemat paku, hemat plat. Begitu ditengoknya ukuran rumah, dia bisa mengestimasi berapa asbes yang dibutuhkan, berapa plat, berapa paku, berapa cat yang dibutuhkan. Lalu dia ceritakan, Pak, saya ada real estate Sumatera Utara, untuk dalam waktu dekat ini ada 300 unit yang mau dikerjakan. Habis hari raya pengerjaannya. Itu sekarang sedang dibangun, tinggal masang asbes. Saya harap Bapak yang masang. Berapa itu harganya? Berapa ukurannya Pak? Subsidi pemerintah ini 6 kali 6. Berapa itu? Oh sekitar sekian. Berapa jasanya? Berapa upahnya? Kalau ambil satu-satu saya Pak biasanya 3 juta. Tapi kalau ini borongan terserah Bapak. Oke, saya percaya sama kau. Tetap saya bayar 3 juta sebanyak 300 unit. Bisa tempoh 3 bulan? Bisa. Coba Pak Rahmat hitung 3 juta kali 300. Berapa? 3 kali 3 9. 900 juta. Betul Pak? 900 juta. Dia sudah estimasi kalau 1 unit sekian orang, berarti 300 unit sekian orang. Kalau 1 hari siap sekian, kemudian dia perhitungkan dalam tempo 3 bulan selesai 300 unit. Bersedia Pak, teken kontrak. Langsung dikasih cash 500 juta. Sap. Ini Bapak bawa panjarnya. Duit ini Pak, duit. Alhamdulillah ya Allah, ya Tuhanku ya Rabb. Siap Jumat, diteleponnya bininya. Dek, siap-siap. Ada duitnya tidak? Ada. 3 juta, lebih 3 juta. Mandi kau, mandikan anakmu 2 orang, aku datang ke rumah. Cepat ya Bang? Iya. Dia pun naik Grab. Naik Grab. Langsung bawa mobil. Kemana kita Bang? Beli baju anak-anak. Sekali kita ke toko emas. Beli baju di Carrefour.
Kemudian mereka pun pergi ke toko emas. Kuninglah ini bininya. Ha, kuning ini, kuning ini, kuning ini, kuning. Kuning. Dah, pergi mereka ke Nibung Raya. Beli mobil yang second, yang Agia. Sebenarnya nggak boleh bilang iklan ini ya. Nanti kalau bisa diputus, putus aja iklannya ini ya. Karena nggak dibayar saya sama iklan itu. Dah, dibelinya mobil ini. Warna merah maron. Pergi mereka ke Petisa beli pakaian. Bayangkan coba. Itu siapa yang punya kerja? Allah. Maka jangan jauh dari Allah. Karakter orang yang takwa itu akrab, taqarrub ilallah. Dicukupkan Allah kebutuhannya, malah lebih. Yang keempat, apa yang dijanjikan Allah kepada orang yang takwa? Innallaha balighul amri. Sesungguhnya Allah memudahkan urusan kita. Lancar, lincir, luncur, tidak memakan waktu yang lama, tidak mengorbankan tenaga yang begitu berat, dan tidak mengeluarkan biaya yang begitu besar. Kalau begitu enaknya menjadi orang bertakwa. Satu di antara karakter orang takwa itu adalah taqarrub ilallah. Lalu apa alasan kita jauh dari Allah? Apa alasan kita tidak melaksanakan perintah Allah? Apa alasan kita meninggalkan Allah? Selesaikan urusan kita dengan Allah. Allah akan selesaikan urusan kita dengan manusia. Bapak dan Ibu hadirin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 lagi karakter takwa. Mungkin itu akan saya sampaikan pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Ilal liqa ma'assalamah. Mohon maaf atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Daud Sagita undur diri, kembali ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ja'alna haja jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan maksuma wahdina ya Allah siratan mustaqima. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.